Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo guys, masih dalam rangka memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kali ini aku bakal ngobrol bareng seseorang yang turut andil dalam kegiatan Give Back Sale atau GBS. Nah, FYI aja nih, GBS ini adalah salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh Indonesia untuk Kemanusiaan. Nah, nggak perlu basa-basi lagi, langsung aja aku bakal sapa Kak Osi. Halo Kak Osi. Halo Kak. Oke, mungkin Kak Osi bisa perkenalan diri dulu. Oh iya, oke. Halo, kenalkan aku Osi, aku staf komunikasi di Indonesia untuk Kemanusiaan. Gitu sih. Mungkin perkenalan singkat aja ya. Iya, singkat aja. Oke. Nah, kira-kira nih, karena kan pendengar juga pengen tahu apa sih sebenarnya Give Back Sale itu. Nah, kalau menurut Kak Osi gimana nih? Apa itu Give Back Sale? Kalau Give Back Sale sendiri itu merupakan kegiatan galang dana publik melalui penjualan barang-barang pre-love yang diselenggarakan tuh dalam setahun 2 kali gitu kan. Nah, jadi kita tuh kayak pertama menggalang dananya tuh kayak melalui call for donation. Nah, itu tuh ada berupa barangnya, ada baju dewasa, baju anak, terus ada ada celana, ada mainan, ada boneka, ada buku, terus ada aksesoris, peralatan rumah tangga, dan masih banyak lagi gitu sih. Oke, tadi aku juga sempat lihat sih, emang lucu-lucu sih barang-barangnya gitu. Lalu sebenarnya cerita awal GBS terbentuk nih kayak gimana sih, Mbak? Sebenarnya cerita awal itu cukup panjang ya. Jadi Give Back Sale itu tidak instan langsung jadi Give Back Sale. Jadi pertama itu jalan dari pertama tuh kantor kita tuh bukan di Cikini, tapi kita masih satu gedung sama Rendek gitu kan. Nah, waktu awal itu perjalanannya kita tuh yang kita buka tuh angkringan. Jadi kita buka angkringan, terus di situ ada nobar. Nah, itu supaya orang-orang pada minat gitu ya kan, kalau nonton sambil makan tuh kayak asik ya. Nah, itu tuh cuman itu nggak berjalan waktu awal rame gitu kan, tapi waktu udah berjalan itu tapi nggak terlalu banyak pelanggannya gitu kan. Ya udah akhirnya tuh ganti lagi. Jadi waktu itu pernah juga kita ada investasi di koperasi. Nah, waktu investasi di koperasi juga ternyata nggak cocok gitu kan. Terus akhirnya ganti lagi. Itu selanjutnya jualan produk seperti produk lokal ya, seperti batik. Nah, ternyata juga nggak sesuai nih sama Pundi Perempuan gitu kan. Kan Give Back Sale itu adalah program dari Pundi Perempuan. Nah, akhirnya beralih lagi dari situ, jadi akhirnya kita coba model baru, yaitu lelang kain batik kuno. Dan itu cuma bertahan kayak nggak terlalu lama kan. Nah, setelah itu juga ada lagi investasi ternak masyarakat. Jadi itu ada di 2 daerah, waktu itu di Bali sama di daerah Jawa gitu kan. Terus ternyata juga nggak berjalan mulus. Akhirnya waktu itu ada ya kayak jualan barang pre-love, tapi barang pre-love dari mantan. Nah, dari situ tuh kayak jadi barang-barang dari mantan tuh dijual kan kadang kalau misal kita pacaran terus putus kan itu akan kayak barangnya tuh ya ngapain sih diinget lagi gitu kan. Nah, ternyata tuh ada tuh yang kayak gitu. Dari situ akhirnya dari pihak internal IKA ya, terus kayak mikir-mikir kok kayaknya lucu ya, maksudnya kalau misal barang-barang yang udah nggak kepakai, waktu itu kan nyebutnya belum pre-love, tapi kayak barang yang nggak kepakai gitu kan, terus dikumpulin, terus kita bikin sesuatu gitu kan. Soalnya juga maksudnya kan banyak ya barang di rumah sendiri yang banyak cuma numpuk doang, akhirnya berdebu nggak kepakai. Nah, dari situ tuh inisiasinya, akhirnya terbentuklah pengumpulan barang Give Back Sale gitu kan. Dari itu sih. Oke, nah ini yang barang-barang pre-love ini tuh sebenarnya berarti mulai dari kapan nih, Mbak? Kalau itu mulai kita mengadakan jualan pre-love gitu, Give Back Sale ya, itu dari tahun 2016. Nah, itu dari 2016 terus sampai sekarang masih, dan itu udah dilakukan selama 21 kali lah kurang lebih.
Cuman ada yang berbeda ya. Kan kalau biasanya 1 tahun 2 kali. Nah, waktu pandemi kan kita melakukannya online ya, jualan di Facebook gitu kan. Itu kita melakukan selama kayak dalam kan kita pandemi ada 2 tahun ya kalau nggak salah kan. Di 2020 sama 2021. Ya. Kalau nggak salah, atau kembali 2021 2022 gitu kan. Nah, itu pertama kita coba itu jualan gift bag sale online itu 6 kali. Oke. Nah, terus setelah tahun kedua kan masih pandemi berlanjut. Terus tuh dilakukan selama 3 kali itu. Oke. Berarti selama pandemi pun tetap berjalan ya program ini ya. Oke. Nah, lalu gimana sih respon orang-orang gitu ketika tahu bahwa sekarang gift bag sale itu tuh udah jualin barang-barang pre-love kayak gitu? Apakah orang-orang nih banyak banget nih yang datang ke acara gift bag sale ini dan akhirnya membeli produk-produknya, atau justru antusiasme dari masyarakat ini biasa aja gitu, atau malah kok sekarang Indonesia untuk Kemanusiaan udah nggak jualan barang-barang batik atau apa seperti yang sebelumnya, kok sekarang udah jadi pre-love sih gitu? Antusiasnya sampai detik ini selama aku di IKA gitu ya, itu masih sangat tinggi gitu kan. Jadi waktu pengumpulan barang tuh sampai tadi malam itu masih ada yang nanya, Kak masih bisa nggak aku mau donasi barang nih gitu kan. Itu sangat antusiasnya sangat banyak, sampai kadang kita tuh kewalahan kan karena saking banyaknya. Soalnya juga kadang hari Sabtu Minggu tuh masih ada yang bilang, Kak mau nganter barang gitu kan. Itu sampai luar biasa sih, dari jaringan, dari masyarakat umum gitu kan. Karena kan emang yang mau donasi ini ke kita nggak batasin kan, siapapun bisa berdonasi. Ada yang dari luar Jawa juga kirim kayak paket gitu, ada loh sampai kayak gitu. Terus kalau untuk pembeli sendiri, antusiasnya sampai sekarang masih tinggi. Karena hari ini aja juga kan baru setengah hari ya, kan kita nanti sampai jam 8 malam ini sudah, pokoknya dapatnya tuh udah, ini masih kotor, udah di atas 5 jutaan gitu kan. Nah itu sih antusias dari warga sekitar banyak. Terus ada yang bela-belain, tadi kan aku juga sempat chatan kan. Jadi dari guru, terus sempet-sempetin tuh, saya mau datang ya ke situ gitu kan, tolong dikip dulu karena buat anak saya gitu kan. Oh yaudah, akhirnya dia nyempetin terus tadi datang ke sini gitu kan. Jadi semua kayaknya masih banget diminatin gitu kan. Apalagi tujuannya emang untuk membantu perempuan korban kekerasan gitu sih. Oke, nah udah mulai nyinggung nih soal uangnya ini bakal diarahkan kemana kayak gitu kan. Nah, kira-kira kenapa sih gift bag sale ini sampai harus bikin acara seperti ini, terus uang yang terkumpul nih digunakan untuk donasi kepada teman-teman di WCC atau di layanan-layanan lainnya gitu, terlebih untuk perempuan-perempuan korban kekerasan seperti itu? Jadi IKA sendiri kan lembaga sumber daya ya, dan kita tuh kayak prihatin ya gimana sih cara kita menolong, sedangkan kita kan nggak punya tenaga untuk turun lapangan. Akhirnya ya dari yang IKA lakukan itu hal yang IKA lakukan dalam kerja-kerjanya menggalang dana publik, terus habis itu kita salurkan ke lembaga pengada layanan. Emang sih nominalnya nggak terlalu besar, cuman kita ada kenaikan. Jadi waktu itu 20 juta, terus sekarang di tahun sekarang itu 25 juta gitu kan. Karena kita melihat angka kekerasan kan nggak turun ya, semakin tahun tuh semakin naik. Nah dari situ kita kayak, oh ini nih cara kita, walaupun kita nggak langsung terjun, tapi kita bisa membantu saudara kita, maksudnya perempuan-perempuan juga di Indonesia. Terus yang bisa kita lakukan gitu kan, ya dengan menghubungi atau kerjasama, karena IKA nggak bisa berjalan sendiri tanpa kerjasama dengan jaringan. Ya akhirnya dari barang-barang pre-love yang dijual, terus kita hasilnya didonasikan tapi melalui call for proposal, nah untuk kepada lembaga pengada layanan itu. Oke, luar biasa. Terima kasih atas waktunya Kak Osi. Terima kasih sudah mendengarkan, dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.